Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengarahan dalam manajemen. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alvina Bila Oktanisa, NIM 21110103000076 dari kelompok 7. Yang pertama yaitu pengorganisasian. Organisasi pada hakikatnya mempunyai 3 komponen, yaitu fungsi personalia dan faktor-faktor sarana fisik. Proses organisasi berusaha mempersiapkan ketiga komponen tersebut sedemikian rupa agar dapat memperlancar pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian, pengorganisasian didefinisikan sebagai suatu proses menciptakan hubungan antara personalia, fungsi-fungsi, dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Pengertian selanjutnya sebagai bagian dari fungsi penggerakan atau pengarahan adalah yang pertama yaitu staffing. Staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan kosong di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu koordinasi, adalah kegiatan mengarahkan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan manajemen untuk mencapai tujuan. Koordinasi merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan manajer untuk memberikan perintah, mengkoordinasi, dan menerima laporan dari bawahannya. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi adalah bagaimana mendorong gairah kerja karyawan agar mereka mau bekerja dengan baik. Yang kelima yaitu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership adalah sebuah keputusan yang merupakan hasil proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu pengarahan atau leading. Setelah struktur organisasi ditetapkan, orang-orangnya ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer perlu mengarahkan orang-orang tersebut. Lebih spesifik lagi, pengarahan meliputi kegiatan memberi pengarahan atau directing, mempengaruhi orang lain atau influencing, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja atau motivating. Pengarahan biasanya dikatakan sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Bagaimana membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Manajer harus mampu menciptakan suasana atau atmosfer yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Cara yang dipakai mungkin sangat berlainan dari satu organisasi ke organisasi lain. Microsoft, perusahaan pembuat perangkat lunak atau software di Amerika Serikat, membuat suasana kerja yang sangat longgar. Karyawan yang terdiri atas para pemrogram atau programmer tidak mempunyai jam kerja tertentu. Mereka dapat masuk dan keluar kapan saja dan biasanya justru keluar kantor malam hari. Mereka tidak perlu memakai seragam, boleh datang dengan t-shirt atau celana jeans. Di tempat kerja disediakan meja biliar atau minuman ringan. Prinsipnya, agar pekerjaan mereka selesai dan mereka bisa menghasilkan software yang baik. Tidak ada masalah dengan peraturan kerja. Suasana semacam itu barangkali mirip dengan perguruan tinggi, yaitu staf pengajar bisa keluar masuk kapan saja. Akan tetapi suasana yang longgar semacam itu tidak akan berhasil apabila diterapkan di organisasi militer yang membutuhkan disiplin yang tinggi. Barangkali juga tidak akan berhasil apabila diterapkan di perusahaan manufaktur yang memproduksi barang yang berstandar. Tempat kreativitas tidak begitu penting. Perusahaan semacam itu membutuhkan disiplin kerja yang baik. Actuating and directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang bisa dilakukan fungsi pengarahan. Yang pertama yaitu bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Dan yang ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin.
Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.